Horas dan salam sejahtera bagi seluruh pendengar Renungan Harian Carpe Diem dimanapun Anda berada, baik anggota Jemaat HKBP Bumi Anggrek maupun yang bukan. Kembali kita bertemu dengan Renungan Harian Carpe Diem, dan kali ini di hari Sabtu 21 Februari 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan memulai perenungan firman Tuhan hari ini, dan marilah kita menyanyikan buku yang di nomor 477, baitnya yang kedua dan yang ketiga. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang keempat. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Demikianlah firman Tuhan. Dengan alasan apakah biasanya orang bermegah? Pada zaman ini banyak orang bermegah karena harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan cara memamerkan barang-barang yang mereka punya di media sosial. Di sisi lain, mereka yang melihat konten seperti itu di media sosial memberi reaksi menyukai tanpa peduli dari mana semua kemewahan itu didapat. Ada yang juga berusaha bermegah dengan tari-tarian di depan kamera yang kemudian diupload ke media sosial, sambil berharap mendapat likes dan komentar positif yang banyak. Selain itu, banyak juga yang bermegah karena anaknya, atau pasangannya, atau keluarganya yang mendapat kenaikan pangkat, atau juga yang mendapatkan gelar pendidikan S1, S2, atau S3, bahkan dengan pujian atau dari perguruan tinggi di luar negeri. Singkatnya, orang bermegah karena apa yang mereka miliki, baik dirinya sendiri, saudaranya, orang tuanya, atau siapapun yang menjadi kerabatnya. Hampir tidak ada orang yang bermegah karena dirinya atau saudaranya atau orang tuanya yang menderita karena iman. Paulus sebagai Rasul Kristus yang memberitakan Injil ke Tesalonika bermegah di berbagai jemaat, bukan karena kehebatan yang sudah dilakukannya selama mengabarkan Injil, bukan pula karena karunia yang dimilikinya, bukan pula karena peristiwa hebat yang pernah dialaminya. Kepada jemaat di Tesalonika, ia mengatakan bahwa ia bermegah di berbagai jemaat karena iman dan ketabahan jemaat Tesalonika dalam menanggung penganiayaan yang mereka alami.
Paulus bermegah karena iman yang bekerja pada diri jemaat di Tesalonika telah membuat mereka bertahan dan tabah dalam penganiayaan karena Kristus yang dipercayai. Paulus juga bermegah bukan karena kekayaan yang dimiliki oleh jemaat, bukan pula dengan menyatakan bahwa pekerjaan pekabaran Injil yang dilakukannya telah melahirkan jemaat Tesalonika yang militan. Ia bermegah dan memuji ketabahan dan ketekunan jemaat dalam menanggung penderitaan karena Kristus. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dari uraian di atas, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita paling tidak dua hal. Pertama, bahwa boleh saja kita bermegah atas hal-hal yang berharga yang kita miliki, entah itu kekayaan, talenta, maupun prestasi. Namun apa yang paling berharga yang harusnya kita miliki dalam hidup dan yang harus kita usahakan adalah iman yang bekerja. Iman yang membuat kita mampu tabah dan bertahan dalam menghadapi penganiayaan karena Kristus yang kita percayai. Iman yang membuat kita tidak pernah menyerah dan kalah dalam menghadapi berbagai tantangan. Iman yang membuat kita mampu menghadapi ujian-ujian iman. Itulah yang paling berharga, yang tentunya membuat kita boleh bermegah. Apalah artinya semua kekayaan, talenta, dan berbagai prestasi jika iman kita tidak bekerja, sehingga kita mudah jatuh dan kalah dalam menghadapi ujian iman. Bukankah iman yang membuat kita dibenarkan oleh Allah, bukan harta maupun prestasi? Maka marilah kita mengusahakan agar iman kita menjadi seperti iman jemaat Tesalonika yang membuat mereka militan, tabah dan tekun dalam beriman kepada Kristus. Kedua, kita diajarkan untuk menghargai perjuangan iman sesama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Ada banyak orang yang sedang berjuang dalam kehidupannya saat ini, berusaha mencukupi kebutuhan keluarga dengan kerja keras agar mendapat rezeki yang berkenan di hadapan Allah, walaupun itu sedikit. Ada banyak orang yang bekerja keras untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang melalui pekerjaannya, sekalipun bukan jabatan yang tinggi. Semua itu mereka lakukan juga karena iman yang bekerja. Mereka memang tidak menampakkan diri melalui media sosial, namun mereka nampak dalam kehidupan kita. Maka marilah kita membuka mata terhadap mereka. Marilah kita memberi apresiasi dan pujian kepada mereka yang berjuang dalam kehidupan iman mereka dilatar belakangi oleh iman. Marilah kita seperti Paulus, bermegah atas prestasi iman sesama kita yang terus-menerus mereka tunjukkan secara nyata dalam kehidupan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk iman yang Kau anugerahkan kepada kami melalui pekerjaan Roh Kudus. Kiranya Kau juga mampukan membuat kami bertahan dan tabah dalam kehidupan kami menghadapi berbagai ujian dan tantangan iman, sehingga kami tidak mudah kalah dan tetap bertahan sampai Kristus datang kembali. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.